Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, sedikit kita bicara tentang soal azan. Kalau kita melihat dalam buku ilmu tajwid bahwa azan itu meskipun dia tidak menggunakan tajwid secara keseluruhan ya, namun masih tetap melakukan pemeliharaan makhraj serta tidak keluar terlalu jauh dari mat-mat yang sudah diajarkan dalam ilmu tajwid ya. Misalnya hayya 'alas shalah. Nah, ketika hayya 'alas shalah maka ulama-ulama di ilmu tajwid membolehkan dengan 7 harokat sampai 14 harokat. Hayya 'alas shalah. Jadi 7 sampai 14 harokat itu dibolehkan dalam ulama tajwid ya. Kemudian ketika membacakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, ulama tajwid membolehkan, boleh kita baca dengan Allahu Akbaro, boleh Allahu Akbaru, dan boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi di dalam buku tajwid lengkap itu membolehkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbaru. Ada juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi roh-rohnya ada yang berbaris dhamma, ada yang berbaris fathah, ada yang berbaris sukun ya. Nah, menurut mazhab Imam Maliki, takbir di awal kalimat hanya 2 kali. Itu menurut Imam Maliki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sudah langsung asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian membaca syahadat dengan suara yang rendah lebih dahulu. Ini menurut mazhab Maliki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini menurut mazhab Maliki. Kemudian 2 kali syahadat tadi diulangi dengan suara yang tinggi sama dengan ketika membaca takbir. Dan ingat bahwa ketika azan mazhab-mazhab yang lain itu semua hampir sama kecuali mazhab Maliki tadi ya. Hanya takbir 2 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar hanya 2 kali. Kalau mazhab yang lain Syafi'i itu 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian di sholat subuh ditambah dengan as-salatu khairun minan naum. Setelah hayya 'alal falah, sholat subuh, as-salatu khairun minan naum.
Jadi ketika naumnya boleh panjang, boleh pendek ya. Dan apabila kita mendengarkan para muazzin di Masjidil Haram, di Haramain maupun di Masjid Nabawi itu pada umumnya naumnya pendek. Tapi sholahnya yang panjang. As-salatu khairum minan naum. Naumnya pendek. Boleh atau tidak? Boleh. Sebab menurut ulama tajwid ya, di akhir kalimat matlen ya itu boleh dibaca 4 harokat, boleh dibaca 6 harokat, dan ketika azan ulama tajwid membolehkan sampai 14 harokat. Kemudian ingat, sering kita biasa nambah huruf ya. Nambah huruf misalnya ketika qomat biasanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an, padahal wa-nya tidak ada di situ. Ya. Dalam tekstual hadis, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini harus menjadi perhatian kita, termasuk qomat ya. Nah, ini qomat, ketika qomat Imam Hanafi agak berbeda. Imam Hanafi itu qomatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi tidak ada qad qamati sholahnya ketika Imam Hanafi. Sementara Imam Hambali dan Imam Syafi'i sama. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamati shalah, qad qamati shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu qamat menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Sementara menurut Imam Maliki, ketika qomat hanya berbeda sedikit saja, yaitu ketika qad qamati sholahnya hanya satu kali. Qad qamati sholah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Saudara kaum muslimin, itu sekedar pedoman bagi kita untuk ya memperluas wawasan kita saja. Sebenarnya apa yang kita lantunkan itu sudah benar. Ya, cuman kadang-kadang ketika qomat ada orang nambah dengan huruf wa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Nambah huruf waw itu kebiasaan di sehari-hari ya. Ketika qomat tidak boleh nambah. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.